warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, barokah, dan penuh rahmat buat panjenengan semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini sedikit saya mau berbagi tentang apa yang pernah saya jalankan atau lakukan jauh sewaktu masih SMP. Suatu ilmu atau pemahaman yang diberikan dari almarhum atau bapak saya. Sedikit saya cerita bahwa keluarga dari bapak saya adalah pengamal ilmu-ilmu Jawa, Hizib atau Islam Jawa, dengan mungkin sedikit paham tentang hal itu. Yang akan saya bagikan di sini adalah tentang bagaimana kita atau cara untuk membuka yang namanya kepekaan diri. Indra keenam atau mata ketiga kita itu agar berfungsi dengan cepat dan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Perlu saya jelaskan dulu di sini bahwa mata ketiga atau kepekaan yang muncul dari dalam diri kita itu bukan semata-mata hanyalah suatu ilusi, bukanlah semata-mata hanya suatu hal yang halusinasi saja, kayak semacam kok kini kok ada seperti ini, sini kok ada seperti ini. Enggak, kita bisa melihatnya. Semua juga karena atas laku tirakat dan ridho atau atas izin dari Sang Pencipta. Dan semua juga tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Pasti butuh laku, butuh satu tirakat. Jadi di sini yang mau saya bagikan yang simpelnya saja. Yang simpelnya yang pernah saya lakukan dan alhamdulillah masih sampai saat ini masih saya jalankan. Cara membuka ini, kalau pemahaman saya itu sesuai dengan yang namanya agak masuk ke arah pemahaman Jawa atau keilmuan Jawa. Karena di sini membutuhkan yang namanya keton atau neptunya, terus pasarannya, itu angka dari pasarannya dan tanggal lahirnya. Saya kasih contoh seperti ini. Seumpama kita lahirnya Senin Pon, tanggalnya 15. Senin Pon, kita kasih contoh saja, sebagai contoh saja. Senin Pon, anggap saja neptu dari Senin Pon itu adalah, kalau tidak salah itu 4. Senin itu adalah 4 neptunya. Ponnya sesuai pasarannya itu angkanya kalau tidak salah 7. Ini kalau tidak salah, karena saya tidak terlalu untuk berusaha hafal itu, enggak. Itu cuma sedikit yang saya tahu aja. Kalau tidak salah, kita ulangi saja. Senin itu neptunya 4. Ponnya itu pasarannya pon kan, itu angkanya 7. Dan tanggal lahir dari si pengamal kita ambil contoh saja 15. Tanggal lahir dia 15. Keempat angka ini nanti, 4 angka itu tadi nanti akan menjadi satu kunci sebagai pembuka yang namanya wadah batin. Kok bisa, Mas? Bisa. Secara yang pernah saya lakukan dulu, saya kasih sedikit saja pemahamannya. Kita punya suatu gembok. Di situ kita punya banyak kunci yang katakanlah serep. Kunci itu lain daripada kunci utamanya. Ketika kunci yang bukan kunci utamanya dimasukkan, dia bisa masuk, tapi tidak bisa untuk membuka. Beda dengan kunci yang aslinya,
dia bisa masuk dan dia bisa diputar dan terbukalah gemboknya. Itu namanya kunci. Maka hitungan atau angka atau jumlah sangat-sangat mempengaruhi, sangat, karena sudah menjadi kuncinya, gitu kan. Dan di sini yang pertama tadi kita sudah dapat yang namanya kunci. Saya ulang lagi, kita butuh weton, kita butuh pasarannya weton itu tadi, dan kita butuh tanggal lahirnya, kan gitu kan. Berarti seumpama Senin pon, tanggal lahirnya 15, berarti Seninnya 4, ponnya 7, dan tanggal lahir kita 15. Itu contoh seperti itu. Berarti angka yang muncul di sini adalah 4, 7, dan 15. Itu bukan kita jumlahkan, tapi nanti kita sandingkan. Kalau dibaca menjadi 4715, gitu kan. Ini kita perdapat, pertama kita dapat kunci. Yang kedua, doa pembuka daripada wirid. Nanti wirid saya jelaskan. Sekarang saya kasih dulu doa pembuka daripada wirid. Sambil ngerokok. Doa itu semuanya, mau ucapannya seperti apa, sama saja. Yang jelas tujuannya yang harus terarah. Kalau yang saya lakukan, atau yang pernah saya jalankan, atau yang sampai saat ini masih saya bacakan doanya, seperti ini. Ya Allah, atas ridho dan izinmu, hamba ikhlas, hamba lillah, untuk membuka mata ketiga, serta daya kepekaan batin dalam diri hamba. Barokahi ya Allah, karomahi ya Allah, ridho ya Rob. Itu yang saya jalankan. Nanti jika kurang jelas, kalian bisa putar ulang lagi. Dan masing-masing daripada si pengamal pasti doanya berbeda. Maka yang saya butuhkan di sini adalah inti dari doa itu tertuju. Jangan ya Allah, bukakanlah mata batin saya atau indera keenam saya agar terbuka, agar saya bisa membantu, agar saya bisa untuk penyembahan. Tidak perlu. Kita tidak usah berbelit untuk suatu doa. Sing jelas, sing ngarah. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Lah bagaimana jika tanggal lahir saya itu di bawah angka 10 atau satu angka saja, Mas? Contohnya 1 sampai 9. Ya tinggal menambahkan angka 0 di belakangnya. Yang jelas dari weton dan tanggal lahir itu tadi menjadi penjumlahannya atau dibacanya menjadi ribuan. Jika angka kelahiran jenengan itu 1 atau di antara 1 sampai 9, berarti tambah saja di belakangnya dengan angka 0. Dulu kalau Bapak bilang seperti itu, almarhum bilang seperti itu. Yang jelas menjadi ribuan gitu. Saya ulang lagi. Yang pertama kita dapat kunci daripada angka kelahiran kita serta weton. Yang kedua, utama juga karena ini sebagai kunci pembuka daripada doa, wirid. Wirid dengan zikir berbeda. Jadi wiridnya itu simple. Semua orang tahu, semua orang pasti paham. Wiridnya yaitu Hu Allah. Tapi di sini harus tahu tata caranya. Karena berhubungan sekali dengan apa itu nafas. Jadi gini prosesnya untuk wirid. Hu Allah.
sambil ngerokok biar lebih santai. Ketika kalian mengucapkan hu, itu napasnya dibuang atau dilepas. Dan ketika kalian mengucapkan Allah, itu tarik sambil menarik nafas dan arahkan ke perut. Susah memang, tapi nanti akan terbiasa. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Seolah perutnya kayak ditekan, ya gitu, kayak ditekan, net. Nah, pertama kunci kita dapat weton, yang kedua apa itu tadi, doa pembuka yang harus terarah dan jelas, jangan bertele-tele, jangan gini-gini kan gitu. Sebenarnya doa kita itu sebelum kita ucapkan, mungkin yang namanya doa itu sudah mungkin Sang Maha tahu, tapi pasti tahu. Mungkin Sang Maha Pencipta sudah tahu. Dan yang ketiganya, zikir dengan nafas hu Allah. Terus setelah itu barulah tata caranya. Tata caranya seperti ini. Tata cara untuk melakukan ketiga hal tadi. Seperti di awal, kita harus melalui tirakat. Tidak ada sesuatu hal yang instan, tidak langsung semudah celing jadi. Tidak, semua harus melalui apa yang namanya proses, biar hasilnya kan maksimal juga. Kita harus melakukan yang namanya tirakat atau puasa laku selama 3 hari minimal, maksimalnya 7 hari. Dan puasa itu dijalankan malam weton dan sehabis weton. Contoh tadi, seumpama weton kita itu Senin, berarti kita mulai dari Minggu, Senin, selesai sampai Selasa, 3 hari. Kemudian ketika mau mengamalkan apa yang saya sampaikan tadi, lakukan dulu selama 3 hari puasa itu tadi, malamnya lakukan dulu yang namanya mandi atau pembersihan diri. Tujukan bahwa mandi ini sebagai pembersih diri, mau mandi besar lah, mau apa terserah, yang penting tujukan mandi sebagai pembersih diri atau sebagai awal sebuah laku. Sehabis mandi, wudhu dan sholat 2 rakaat. Kenapa? Biar diri kita bersih ketika nanti melakukan hal itu, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gitu kan. Usahakan untuk sholat 2 rakaat atau sholat hajat atau sholat tahajud lah, gitu kan. Sehabis sholat 2 rakaat, jenengan siapkan air putih dalam gelas dulu. Siapkan dulu air putih di dalam gelas, taruh di depan kalian. Tujuannya apa air putih itu? Nanti ketika proses kita sudah selesai, air putih itu tadi kita minum sebagai penyelaras daripada wirid yang kita jalankan untuk malam ini atau malam yang kita awali. Setelah air putih itu sudah disiapkan, usahakan jangan jauh-jauh, dekat saja. Habis itu lanjutkan untuk zikir dulu. Usahakan berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 1 kali putaran tasbih, 1 kali putaran tasbih.
Sehabis itu lanjutkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, juga 1 putaran tasbih. Sehabis wirid astagfirullah dan la ilaha illallah selesai, dengan baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu baca al-fatihah. Baca al-fatihah 1 kali boleh, 3 kali boleh. Sehabis itu bismillah, niat untuk membuka yang namanya mata ketiga, yang namanya apa itu tadi, kepekaan diri atau kebatinan. Niatkan itu. Tarik nafas, buang, tarik, buang sampai 3 kali. Ketika membuang nafas yang terakhir, ucapkan kun fayakun. Itu sehabis mengucapkan kun fayakun, jenengan kalian semua sudah langsung mulai untuk berzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, sejumlah apa yang menjadi angka-angka weton dan kelahiran tadi. Tidak lama. Kalau masih di bawah 5.000, paling cuma 1,5 jam, 1 jam. Tidak lama. Dan kalian akan terbiasa. Lakukan proses itu tadi, hal-hal itu tadi, selama kalian menjalani laku tirakat atau puasa 3 hari yang ditentukan. Lakukan itu tiap malam. Dan di sini yang perlu digarisbawahi, jangan pernah untuk coba-coba. Saya ulang, jangan pernah untuk coba-coba. Ketika mau melakukan hal-hal atau laku-laku seperti ini, benar-benar niat, benar-benar tidak ada keraguan, ya udah pasrah apapun yang terjadi. Karena ketika kalian hanya untuk coba-coba atau untuk laku atau untuk hanya ingin tahu dan ragu di dalam hati kalian, yang akan terjadi malah fatal ketika kalian akan melihat sesuatu hal yang muncul. Saya berani jamin itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya berkali-kali dulu saya pernah belajar seperti itu dan pernah mencobanya di awal seperti itu, dan sekarang sudah terbiasa. Maka jangan pernah ragu-ragu. Kalau butuh 2 orang, ada teman, lebih baik. Paling tidak ketika terjadi sesuatu ada yang bisa membantu. Tapi ketika melakukannya sendiri, apalagi hanya untuk coba-coba, apalagi hanya untuk ingin tahu saja, jangan, saya sarankan jangan. Nah, apa yang saya ucapkan di sini, saya pernah menjalaninya sejak masih di SMP. Bapak masih sering ngasih arahan-arahan ke saya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, semuanya pernah saya jalankan. Saya tidak asal ambil, semua pernah saya jalankan dan sampai detik ini masih saya kerjakan. Ya walaupun tidak seperti dulu pakai laku puasa yang ekstrim lah, 1 minggu lah, ngebleng lah, merawat lah, seperti itu. Nah, di sini tujuan saya hanya untuk berbagi agar apa yang pernah saya jalankan dan saya ketahui tentang suatu amalan ilmu-ilmu hikmah atau kejawen, agar bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, agar bisa menjadi satu motivasi kebaikan. Yang jelas jangan asal untuk coba-coba atau seperti apalah, hanya untuk ingin tahu saja, jangan. Saran saya jangan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi manfaat. Dan harapan saya semoga panjenengan kalian semua
berikan kemudahan-kemudahan untuk suatu proses-proses daripada ilmu-ilmu hikmah. Jadi begitu saja, mungkin saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail lagi karena mungkin terlalu panjang lah. Kalau memang sangat ingin tahu, silahkan untuk berkonsultasi atau tanya langsung ke saya, boleh, silahkan, bahkan nanti saya bimbing. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Salam berkah, barokah. Semoga panjenengan selalu dalam ridho Allah Ta'ala atau Sang Pencipta. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.